diusulkan, dokumen itu dikasihkan ke DPR. Jadi usulannya sudah final. Nah, ini kan suatu konsep yang rancu. Yang rancu menunjukkan bahwa pemerintah itu justru dengan jawaban begitu menunjukkan itu tidak mengerti. Itu pemerintah harus jujur, jangan mengatakan bahwa dokumen ini bocor. Dokumen ini adalah harus dibahas oleh publik dan publik harus tahu. Walaupun draft memang ini konsep final, ya sudah konsep final dari proposal pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Kita akan membahas masalah pajak ini yang lagi rame dibahas, pajak sembako ya dan pendidikan. Ini wacana pemerintah untuk mengenakan pajak kepada dua jenis bidang ini tentu menjadi perbincangan ya. Ini berasal atau berawal dari bocornya draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP. Nah, sebenarnya pemerintah sudah mengklarifikasi nih ya tentang wacana ini, tapi memang banyak yang mengatakan beda-beda tipis ini antara klarifikasi dan ngeles begitu ya. Karena katanya menurut pemerintah, loh ini draft ini kan baru berupa draft ya dan belum dibahas di DPR, belum disetujui DPR, belum paripurna. Dan lagian ini kan akan diberlakukan nanti setelah pandemi berakhir, bukan dalam waktu dekat ini. Dan juga dikatakan bahwa pendidikan atau sembako yang dikenakan pajak itu adalah tertentu begitu ya. Misalnya sembako hanya yang premium, beras premium atau daging misalnya, daging yang wagyu yang mahal-mahal saja, jadi lebih menyasar orang kaya. Sobat miskin nggak perlu khawatir, begitu mungkin maksudnya. Demikian juga dengan pendidikan, hanya pendidikan yang swasta mungkin maksudnya ya, bukan sekolah-sekolah yang menyasar untuk masyarakat miskin begitu ya maksudnya. Tetapi apakah memang bisa seperti itu ya? Kita akan mendengar begini ya pendapat dari dua pakar ekonomi ini ya, dengan perpajakan sistem seperti yang disampaikan itu. Dan juga pertanyaan kemudian, mengapa ini kok akhir-akhir ini pemerintah itu seperti apa ya, getol berburu pajak begitu ya. Seperti semua mau dipajakin begitu ya. Apakah ini sebelumnya kita tahu kan ada berita BUMN merugi ya, sebut saja ada Garuda, KAI, Waskita Karya, ada banyak lah yang merugi, demikian juga hutang yang menumpuk. Apakah saat ini benar-benar negara kita sedang BU gitu istilahnya ya. Kita akan membahasnya saat ini dengan narasumber, ada Kak Antoni Budiawan ya. Halo, selamat datang. Selamat datang, selamat bergabung. Gak datang kan ini, kita bergabung lewat Zoom. Halo Kak Antoni. Halo. Ya, dan kemudian Eni Sri Hartati. Halo Kak Eni. Halo Kak Sarita. Iya, ini mungkin saya ke Kak Antoni dulu ya, karena sudah diklarifikasi tadi ya oleh pemerintah. Enggak kok, ini sembakonya hanya untuk orang kaya, untuk daging yang wagyu begitu ya, yang premium atau beras, demikian juga pendidikan. Demikian operasi, katanya kalau operasi plastik saja, yang operasi misalnya mancungin hidung aja yang dikenain. Tapi kalau operasi kutil nggak kena pajak gitu. Seperti apa dengan komposisi seperti itu Kak Antoni? Iya, ini sangat ya pertama adalah mengenai draft usulan itu. Ini baru draft kok. Draft itu adalah sudah usulan. Draft itu adalah draft untuk bahwa undang-undang ini masih dalam bentuk usulan. Tapi usulannya sudah final. Diusulkan, dokumen itu dikasihkan ke DPR. Jadi usulannya sudah final gitu. Bahwa draft itu masih dibahas dengan DPR, ya. Bahwa DPR akan menyetujui apa tidak, itu masih akan dibahas. Jadi yang penting adalah bahwa intensi dari pemerintah itu adalah final, mengusulkan tidak secara letterless, tidak secara
eksplisit disebutkan bahwa sembako itu akan dihilangkan. Tapi kan kita tahu bahwa yang dihilangkan adalah beberapa, karena pasal itu, undang-undang itu cuma tidak mengatur jenis di dalam undang-undang, jenis produk. Tapi dia cuma mengatakan bahwa ada jenis-jenis produk yang akan dihilangkan, yang tidak lagi menjadi barang tidak kena pajak, artinya akan menjadi barang kena pajak. Nah, pasal yang dihapus itu mengandung pasal-pasal yang bahan pokok, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, itu yang dihapus gitu ayat-ayatnya. Jadi jelas intensinya adalah mengenakan pajak, atau bahwa yang tidak kena pajak itu dihapus, artinya bisa dikenakan. Dalam usulan itu, Kak Antoni, dalam usulan itu tidak disebut ini hanya untuk yang premium, untuk kalangan tertentu seperti itu? Tidak ada, di dalam usulan itu tidak ada gitu. Karena memang itu adalah sudah tidak applicable kalau dikatakan begitu. Itu hanya klarifikasi pada saat itu mengatakan, mencoba, kan begini, kritik dari masyarakat adalah PPN ini memberatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dimulailah Pak ngelesnya adalah enggak, ini buat orang yang sebetulnya adalah buat orang yang ada duit gitu, jadi dipajaki gitu. Nah, ini kan suatu konsep yang rancu menunjukkan bahwa pemerintah itu justru dengan jawaban begitu menunjukkan itu tidak mengerti. Ini tidak layak untuk membuat regulasi gitu, karena tidak mengerti, karena menjadi semrawut gitu. Karena PPN pada intinya adalah dibedakan hanya golongan produk, bukan ya berpendapatan dengan produk yang hampir sejenis lalu dibedakan dengan pengenaan PPN. Dan PPN untuk berkeadilan itu adalah yang tidak mungkin, yang untuk berkeadilan adalah harus dari pajak penghasilan. Saya secara guyonan dikatakan gitu bahwa Pak Antoni ini PPN untuk keadilan. Saya bilang Indonesia tidak lama lagi akan menerima Nobel, mendapatkan PPN, mekanisme PPN untuk yang keadilan gitu. Karena tidak ada PPN untuk keadilan gitu. Karena PPN itu adalah sudah mempunyai dampak yang namanya pajak regresif gitu. Itu sudah dibuktikan dimanapun. Artinya mereka yang berpenghasilan rendah itu menanggung PPN, menanggung pajak dalam komposisi dia punya penghasilan itu lebih besar dari mereka yang berpenghasilannya tinggi. Itu sudah jelas gitu. Jadi misalnya benar-benar menyasar orang kaya, seharusnya PPh saja yang dinaikkan begitu? PPh seharusnya mekanisme untuk ke situ dengan tarif progresif gitu. Dan setelah PPh dipajaki, ya setelah dengan pajak progresif, misalkan saya mempunyai pendapatan tinggi, saya dipajaki 50%, 60% ya. Nah, itu sudah selesai di dalam level konsumsi, karena situ udah ada transfer, saya punya pajak penghasilan kepada mereka yang penghasilannya rendah gitu. Mereka mendapatkan subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, dan itu sudah selesai. Jadi tidak membingungkan di startup konsumen ya, nanti berasmu apa ya? Kamu pemakan beras. Dengan begitu di konsumen itu akan terjadi kelas, dan kasihan konsumen itu akan terjadi kelas, jadi kelihatan ini Anda ini kelas kambing nih jadinya kan, nggak bisa sanggup membeli produk ini gitu, jadi kelasnya pecahan. Dan perlu diingat, beras premium, beras medium itu hasilnya berasnya sama, cuma pada saat itu ada pecahan-pecahan yang tadi disebutkan broken itu yang maksimum 15%, maksimum 25%, kalau internasional maksimum 5%, kayak begitu itu beras pecahnya, tapi kualitasnya dari petaninya bisa sama. Ya. Nah itu. Nah, ya terus satu lagi, ini yang sangat penting. Yang sangat penting dalam arti begini, kenapa PPN ini, kenapa harus dikenakan PPN? Ya, karena pemerintah ini kan selama ini kalau kita lihat dari 2015 ke 2019 itu penerimaan pajaknya turun terus. Jadi pada saat ini adalah keuangan negara kritis. Kritis itu saya artikan sebagai secara teknis bangkrut. Ini keuangan negara. Nah, untuk itu kenapa hal ini bisa terjadi?
Karena kalau saya lihat adalah sebagian disebabkan ada insentif-insentif pajak yang diberikan kepada pengusaha dan kepada orang-orang yang berpenghasilan tinggi, yang berprofesi pengusaha, dengan iming-iming kalau Anda reinvestasi hasil yang Anda peroleh, misalkan dari dividen itu, maka tidak kena pajak. Nah, hal ini, insentif ini dari 2015 dengan paket kebijakan ekonomi itu pasti mengurangi penerimaan pajak. Jadi pengurangan pajak ini itu ada kontribusi dari pengurangan pajak kepada pengusaha. Tax amnesty ini maksudnya? Bukan tax amnesty ada paket kebijakan ekonomi dari jilid 1 sampai jilid 16. Ya, paket kebijakan ekonomi ini adalah insentif-insentif itu. Anda kalau misalkan investasi di sini, Anda mendapatkan pengurangan ya di economic zone dan sebagainya. Tapi itu kan tujuannya untuk meningkatkan investasi agar ada pemasukan. Pasti tujuannya untuk meningkatkan investasi, tapi masalahnya kan berarti kebijakan ini gagal. Kalau meningkatkan investasi pasti akan kembali kepada harapannya bahwa pajak ini akan menerima lebih banyak. Akan ada employment lebih banyak, akan ada itu, jadi sehingga penerimaan pajak dapat terkompensasi. Itu adalah tujuan dari tax. Ya, terbukti tidak tepat sasaran nih, tidak efektif ya ternyata. Terbukti bahwa kebijakan ini gagal, tapi insentif sudah diberikan bahwa ini gagal. Nah, sekarang kegagalannya ini mau dikompensasi dari siapa? Nah, dari PPN ini salah satunya, karena insentif-insentif lagi sudah tidak bisa lagi. Nah, karena sekarang keuangan sudah merosot tajam, maka sekarang yang paling mudah adalah PPN. Baik. Saya ke Kak Eni ya. Meskipun ini memang baru draft ya, yang belum disetujui DPR ya Kak Eni, tapi kita udah punya pengalaman ya, Omnibus Law tiba-tiba malam-malam disetujuin. Jadi ya, otomatis banyak lah yang ketir-ketir ya, khawatir, yang protes, yang sudah langsung bersuara begitu meskipun ini baru draft begitu. Ya ini silakan ini Kak Eni. Ya, Kak Sarita, saya sangat setuju tadi yang disampaikan oleh Kak Antoni karena walaupun draft memang ini konsep final, ya sudah konsep final dari proposal pemerintah dan kita tahu mengapa penolakan publik begitu menggema karena memang DPR ini kan sudah core satu suara gitu kan, sudah nggak ada lagi oposisi gitu, jadi suara pemerintah ya hampir sama lah dengan suara DPR gitu. Makanya ketika draft ini diketahui publik dibilang bocor karena bocor itu artinya kan ada kekhawatiran bahwa nanti akan ada yang men-challenge itu karena kalau hanya DPR kemungkinan besar nggak ada challenge gitu kan. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah saya akan melanjutkan beberapa hal yang tadi disampaikan Kak Antoni ya mengenai gagalnya berbagai macam stimulus fiskal atau paket-paket kebijakan ekonomi dari paket 1 sampai dengan 16 itu. Jadi salah satu contohnya misalnya ketika pemerintah memberikan penurunan pajak badan. Ini kan dulu tujuannya untuk menghindari transfer pricing, tetapi toh ternyata praktik transfer pricing juga tetap terjadi gitu kan, bahkan hanya menyebabkan shortfall dalam penerimaan pajak badan. Jadi pajak badan kemarin turun itu tidak hanya sekedar karena pandemi, karena di 2019 juga sudah mulai turun karena akibat kebijakan itu. Kite misalnya, kite itu adalah pembebasan pajak karena untuk barang-barang impor yang dikategorikan bahan baku supaya nanti untuk tujuan ekspor. Nah, kalau memang tujuannya adalah mendorong ekspor, kenapa insentif pajaknya nggak langsung gitu, nggak langsung bahwa barang siapapun yang melakukan ekspor itu diberikan insentif pajak misalnya. Jadi itu lebih clear gitu. Nah, karena apa? Karena mestinya justru kalau dia tidak berbahan baku impor, tapi dia mampu mengekspor itu justru 2 kali lipat keuntungan dalam perekonomian gitu. Nah, ketika yang diberikan insentif ini
bahan baku impor, akhirnya apa? Akhirnya justru mendelegitimasi atau kontradiktif dengan upaya-upaya substitusi impor. Nah, akhirnya kita tetap menjadi ketergantungan impor. Nah, artinya apa? Ini kan justru merugikan gitu kan, untuk meningkatkan daya saing perekonomian kita. Nah, karena nggak berdaya saing, kontribusi terhadap pajak menjadi turun gitu kan. Dan ada banyak hal yang dari paket-paket kebijakan dari paket ekonomi itu memang yang punya dampak kontradiksi justru terhadap penerimaan pajak. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan penerimaan pajak kita ini terjadi penurunan. Kalau 2020 orang mungkin masih bisa mengejas atau toleransi ya karena dampak pandemi. Tetapi 2019 juga terjadi penurunan. Bahkan setelah ada tax amnesty gitu. Nah, sehingga ini yang mestinya menjadi evaluasi untuk mengevaluasi atau merevisi ketentuan umum perpajakan. Jadi apa yang salah sebenarnya dengan framework atau arah kebijakan perpajakan di Indonesia gitu kan? Itu yang mestinya menjadi proposal pemerintah. Artinya dari persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena kebijakan pajak selama setidaknya misalnya 5 tahun terakhir atau mulai terjadinya rasio teks pajak kita yang terus tertekan, itu mestinya benar-benar dilakukan evaluasi, dilakukan dilakukan mapping sebenarnya problem fundamentalnya apa yang menyebabkan misalnya rasio pajak kita ini terus mengalami tekanan. Nah, dari itulah yang disebut menjadi arah atau framework ke depan untuk kebijakan fiskal. Nah, itu yang mestinya dielaborasi, dirumuskan di dalam ketentuan umum perpajakan atau di dalam revisi Undang-Undang KUP. Jadi ini yang Tapi mengapa ini Kak Eni kok malah yang dibahas lebih dulu ini soal PPN? Kena. Justru itu kalau kita melihat ini tidak hanya sekedar timing. Jadi kalau kemarin diklarifikasi bahwa ini kan tidak harus dilakukan sekarang atau ini kan baru merupakan draft, itu tidak menjawab apapun dengan substansi yang dimasukkan di dalam revisi Undang-Undang KUP. Jadi Undang-Undang KUP ini kan mestinya sekali lagi ini memperbaiki menyelesaikan persoalan, tetapi justru di Undang-Undang KUP ini langsung memasukkan materi-materi yang sifatnya ad hoc gitu kan, artinya langsung untuk kepentingan yang directly. Seperti tadi, bagaimana cara pemerintah segera mendapatkan tambahan penerimaan negara, tetapi tidak ada satu konsep yang komprehensif bagaimana agar kebijakan perpajakan ini memang benar-benar mempunyai peran sesuai dengan filosofinya, karena filosofi pajak ini atau pajak ini kan bagian utama kalau di Indonesia dari kebijakan fiskal, karena penerimaan negara masih sangat tergantung kepada pajak. Nah, artinya yang harusnya menjadi titik poin adalah bagaimana mengoptimalkan. Jadi bagaimana merevisi undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan ini untuk mengoptimalkan peran stimulus fiskal gitu kan. Itu yang harus dijawab. Nah, kalau hanya sekedar sekali lagi hanya sekedar bagaimana agar pemerintah tadi Kak Sarita, apakah pemerintah ini tidak boleh untuk istilahnya ada istilah yang getol memburu pajak, boleh dan wajib. Pemerintah memang harus getol memburu para wajib pajak. Saya setuju itu.
Nah, tetapi yang diburu ini harus memenuhi asas-asas keadilan. Karena kalau asas-asas keadilan itu tidak ditegakkan atau tidak yang jadikan acuan utama, maka yang akan terjadi apa? Pemerintah akan kehilangan perannya dari kebijakan perpajakan itu menjadi stimulus fiskal. Jadi contohnya, ketika pemerintah misalnya memburu penerimaan pajak dari menaikkan PPN, bahkan sampai dengan PPN sembako, maka yang terjadi justru apa? Ini justru kontradiktif sekali, yang harusnya pemerintah memberikan stimulus fiskal untuk pemulihan daya beli masyarakat. Jadi ini yang zero sum game gitu kan. Nah, sehingga satu kebijakan ini mestinya tidak bersifat parsial, tidak bersifat hanya mengutamakan satu sisi. Jadi karena pemerintah ini harus mempunyai peran, seperti halnya ya, sebagaimana pertandingan itu tidak hanya sekedar wasit, tapi juga pengarah, policy direction gitu kan. Nah, jadi tidak hanya sekedar keberhasilannya itu hanya dilihat dari satu sisi. Ya. Baik, saya ke Kak Antoni lagi. Nah, kalau seperti disampaikan tadi ya, bahwa Kak Antoni mengatakan, oh ini pemerintah memang semua ya tadi itu sampai PPN dipajakin, yang menurut secara teori mestinya tidak seperti itu. Kak Antoni menyampaikan ini karena memang sudah secara ini sudah dikatakan bangkrut begitulah, maksudnya butuh kritis tadi keuangannya. Nah kalau usulan Kak Antoni, bagaimana cara pemerintah memperoleh pendapatan ini selain majakin rakyat tadi itu begitu? Ada? Ya, oke. Sebelum ke situ adalah pertama begini, bahwa ini pemerintah ini seharusnya jujurlah terhadap rakyat, karena pengenaan pajak ini adalah sangat melibatkan rakyat. Itu pemerintah harus jujur, jangan mengatakan bahwa dokumen ini bocor. Dokumen ini adalah harus dibahas oleh publik dan publik harus tahu gitu. Jadi di sini adalah supaya publik bisa memberikan input. Jangan sekarang menjadi bola liar bahwa di sini ada yang mengatakan sembako dipajakin, lalu pemerintah membalas lagi. Tidak ada kok kata-kata sembako. Ini apa ini? Ini kan sudah jelas bahwa di dalam sembako itu mau dihapus menjadi barang, bukan lagi barang tidak kena pajak, jadi akan menjadi barang kena pajak. Kan persepsinya kalau dirubah ke situ kan akan menjadi barang kena pajak gitu. Nah, ini pemerintah harus jujur, kalau mau begitu ya tolong jangan dibuat lagi polemik-polemik seperti begini gitu. Ini adalah tidak kondusif gitu. Nah, terus lalu dikatakan kok kita nggak akan mengenakan pajak ini juga ya hari ini, besok, minggu depan juga tidak. Semua orang juga tahu bahwa ini harus dibahas dan ini akan dikenakan di 2022. Karena tahun ini memang sudah tidak bisa, tidak ada APBN-nya, maksudnya tidak masuk dalam APBN dan sebagainya, mana bisa gitu. Kecuali APBN perubahan gitu nantinya, kalau ini disahkan. Jadi kata-kata seperti ini adalah yang membuat distrust kepada negara, karena negara itu banyak membohongi rakyat. Harusnya dia jujur mengatakan, ya kami akan memajaki dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Nah, kita diskusikanlah apakah pertimbangannya itu masuk akal apa tidak, dan kita memberikan counter argumen. Nah, sekarang bahwa keuangan negara sudah kritis. Masalahnya adalah mereka memberikan insentif. Kalau usulan saya adalah insentif ini harus dibalik dulu. Karena kita bisa menunjukkan bahwa permasalahan di dalam perpajakan kita, bahwa mereka perusahaan yang mendapatkan penghasilan yang besar, bayar pajak itu jauh lebih kecil. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang begini, dividen, tingkat keuntungan perusahaan. Tingkat keuntungan perusahaan itu sangat besar sekali di dalam komponen kita punya PDB. Ya, ekonomi kita ini surplus perusahaan itu besar.
ya, jadi profit. Nah, itu dipajaki. Kalau perusahaan ini dimiliki oleh perusahaan lagi, ya, pakai holding, maka kalau dia keluarkan dividen 0%. Undang-undang tahun 2008, dividen itu dikenakan 20%. Bayangkan 20% menjadi 0%, perusahaan-perusahaan besar, semuanya unit yang operasional, semuanya ada anak perusahaannya dari korporasi. Jadi di situ adalah semua dividennya 0, kecuali perusahaan publik. Perusahaan publik, pemilik lamanya pun melalui holding, tidak memberikan dividen, 0% dividen kepada negara. Kita bisa hitung sekali berapa perusahaan publik, berapa yang dikeluarkan dividen, berapa di situ yang tidak dibayar. Itu langsung bisa dihitung. Kalau 10% dibalikin lagi menjadi 20%, ini penerimaan negara ini sudah lebih dari PPN. Kenapa sekarang korporasi dikasihkan kemewahan seperti itu, sekarang rakyat yang dibebankan untuk ini? Nah, ini yang tidak adil. Lalu pajak korporasi dari 30% menjadi 25% pada tahun 2008 itu ya, dari 30% dikurangin flat, tadinya tarifnya progresif, dikurangin menjadi flat 25%. Bayangkan, pajak badan flat 25% itu memberatkan mereka yang mempunyai perusahaan kecil. Dia bayar 25% itu flat, itu sangat berat sekali. Jadi kalau kita hitung dari dia punya pendapatan, itu mempunyai kemungkinan regresif juga gitu. Nah, terus kemudian dari 25% dikurangin sekarang menjadi 22%. Tahun depan akan menjadi 20%. Dan terus perusahaan publik mendapatkan diskon 3%. Ini kan sesuatu yang sangat tidak adil. Nah, ini yang harus dikerjakan dulu dan dievaluasi apakah kebijakan ini adalah sudah memadai apa tidak, apakah sudah berhasil apa tidak memberikan stimulus untuk meningkatkan investasi. Dan kita tahu sampai dengan 2019 investasi itu turun, pertumbuhannya turun. Nggak mungkin maksud pemerintah ini diberi stimulus agar tidak ada perusahaan yang bangkrut kemudian mem-PHK karyawannya. Lain, itu stimulus 2020. Tapi waktu stimulus paket kebijakan ekonomi itu adalah untuk memberikan stimulus agar investasi ramai, ya, tetapi kemudian investasinya tidak datang, malah menurun gitu kan. Nah, ini yang harus dikerjakan dulu. Kalau saya keberatan bahwa dengan PPN ini adalah langsung dikenakan rakyat, tetapi sekarang korporasi itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sekarang harus dibayar oleh rakyat. Nah, itu dari asas keadilan. Saya kembali ke Kak Eni ya. Seandainya ini tetap seperti ini begitu ya, tetap sembako atau pendidikan dikenakan anggap ya, tetap seperti inilah, meskipun ada masukan pemerintah tetap seperti Omnibus Law atau Undang-Undang KPK tetap disahkan gitu seandainya begitu ya kita bicara. Nah, ini bagaimana dengan dampaknya, kesiapannya? Karena ini saya bayangkan kan di masyarakat ini bukan hanya orang kaya dan miskin, ada juga kelas menengah begitu. Yang biasanya kadang-kadang bisa makan beras premium, kadang-kadang juga masih bisa nyekolahin anaknya di swasta. Otomatis dengan kebijakan ini mereka langsung beralih cari yang murah dong ya, yang bukan kaya-kaya banget gitu, menengah gitu ya. Nah, ini kan juga akan menimbulkan rebutan juga di kalangan yang bawah begitu ya. Karena kan supply-nya mencukupi tidak kita gitu, sekolah begitu. Karena sekolah aja semua pada rebutan negeri, aduh susahnya daftar begitu ya, terbatas jumlahnya. Belum lagi yang menengah menyasar negeri juga ini akan jadinya ya. Demikian juga beras dan bahan pokok, kita sering menghadapi kelangkaan begitu. Yang tadinya sudah nggak rebutan di masalah itu karena mereka beli yang impor dan impor, jadi rebutan juga begitu. Nah, ini bagaimana dampaknya dia ini? Ya, Mbak Sarita, ada dua hal pokok yang terkait dengan PPN terutama untuk yang sembako dan untuk yang jasa pendidikan. Yang pasti itu dua sektor yang sangat esensial dan fundamental buat struggle ataupun juga tingkat peradaban sebuah bangsa bahkan. Karena apa? Karena
kebutuhan pokok itu yang menentukan masyarakat itu sehat atau tidak, kebutuhan gizinya tercukupi atau tidak, gitu kan? Itu yang menyangkut kebutuhan pokok. Pendidikan itu atau dengan kata lain kebutuhan pokok itu menentukan apakah nanti masyarakat itu bisa mencapai kesejahteraan atau tidak. Itu kunci kata kesejahteraan itu minimal kalau kita mengacu kepada indikator garis kemiskinan saja adalah dari pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi kalau pemenuhan kebutuhan pokok mereka melebihi 2.100 kalori tidak dikatakan miskin. Kalau masih di bawah 2.100 kalori disebut miskin. Nah, artinya kalau kita melihat hari ini saja porsi pendapatan masyarakat miskin untuk pangan itu sudah 80%. Bahkan ketika pandemi itu mungkin lebih dari itu, gitu kan. Setidaknya kalau kita mengacu kepada data yang masih dalam kondisi normal itu 80% itu hanya habis untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jadi kalau pangan ini harus kena pajak, maka otomatis daya beli mereka untuk pangan ini kan tersedot ke situ. Nah, jangan-jangan nanti dengan 100% gaji pun ini nggak cukup memenuhi 2.100 kalori. Artinya apa? Artinya akan meledakkan angka kemiskinan. Nah, kedua bahwa dengan pemerintah membedakan antara premium dan tidak premium, ini kan dengan sendirinya memberi peluang bahwa kita ini kan selama ini berbagai macam barang ini kan sudah memiliki daya saing yang terus menurun sehingga penetrasi impor yang luar biasa. Nah, kalau pemerintah ini dengan argumen ingin memajaki karena premium dikonsumsi oleh orang kaya, maka nanti source-nya asal dari barang ini nggak peduli lagi, gitu kan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ini akan semakin memperbesar arus importasi barang. Karena untuk barang-barang yang sifatnya premium hampir semuanya kita impor, gitu. Mau berbicara tadi misalnya dicontohkan daging yang untuk wagyu, atau aku juga nggak ngerti wagyu itu yang kayak apa, ngerti saya daging di pasar, gitu kan. Nah, itu impor. Terus beras premium juga impor, gula premium juga impor, ya, termasuk misalnya garam yang untuk industri kalau itu nanti juga dikategorikan premium juga impor, padahal itu bahan baku untuk industri dan sebagainya, gitu kan. Nah, sehingga ini akan confuse. Nah, sedemikian rupa itu sudah dilakukan exercise dan simulasi secara komprehensif tidak? Dampak negatif dan dari sisi manfaatnya. Karena argumen di dalam membuat kebijakan ekonomi tentu tidak bisa parsial, hanya melihat satu aspek, gitu kan. Jadi kalau hanya melihat bahwa barang-barang yang dikonsumsi orang kaya wajar dong kalau untuk demi asas keadilan ini dikenakan pajak. Jadi satu sisi memang betul bahwa pajak ini harus berkeadilan dan untuk redistribusi pendapatan dari yang kaya untuk miskin, tetapi instrumennya juga harus tepat. Kalau tidak tepat nanti, dan apalagi cara mendefinisikannya tidak pas, ini justru akan menimbulkan distorsi yang mempunyai multiplier efek luas seperti yang tadi antara lain diceritakan Kak Antoni. Karena yang namanya konsep ini kan harus benar-benar tidak boleh ada multi interpretasi. Bahwa betul untuk kategori barang ini ada variasinya. Misalnya kayak beras yang tingkat brokennya lebih besar biasanya ini yang dianggap beras yang tidak premium, gitu. Nah, yang betul-betul beras dengan kualitas bagus, tidak ada broken dan sebagainya, dan jenis tertentu dianggap premium. Padahal benar kata Kak Antoni bahwa ini kan ada beras dari petani. Nah, pengusaha-pengusaha yang kreatif ini nanti menggrading namanya. Jadi beras-beras yang hasil dari petani, berasnya mungkin sama, tapi digrading, dikemas gitu. Dari kemasan itu dibeda-bedakan antara beras yang pecahnya
tingkat pecahnya sedikit dan tingkat kepulenan kalau beras mungkin ya ini berbeda, ini yang degrading menjadi beras premium. Nah, jadi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi beras yang mana ini adalah hak asasi konsumen, dan hak asasi konsumen itu hak konsumen, preferensi konsumen itu hak asasi. Mau apakah nanti akan ada hukuman kalau misalnya masyarakat miskin terus membeli beras premium gitu kan, karena demi untuk meningkatkan kualitas gizi dan sebagainya. Nah, ini hanya sebagai contoh ekstrim sebenarnya untuk menjadi basic ataupun acuan ketika pemerintah membuat diversifikasi dari pengkategorian barang kena pajak. Jadi kalau barang kena pajak itu harus kategorinya harus jelas, bukan dikonsumsi oleh siapa. Tetapi barang itu jenis-jenisnya itu bisa dibedakan dengan kategori itu barang, katakanlah yang sifatnya kebutuhan pokok atau kebutuhan tidak pokok atau yang dengan kriteria-kriteria lainnya yang memenuhi tadi perbedaan standarisasi. Tapi bukan karena dikonsumsi oleh siapa, karena ini definisi ini kan nanti menjadi acuan. Jadi kalau acuannya ini barang ini dikonsumsi oleh orang kaya dan orang miskin, nanti di level implementasinya pasti akan menimbulkan ini sosial, kohesi sosial gitu kan. Nah, yang kedua adalah bahwa untuk membedakan itu sebenarnya kalau jenis barang kan sudah ada standar internasionalnya. Nah, tinggal diikuti. Kalau memang mau membedakan ya tinggal diikuti. Itu saja gitu, sehingga ini tidak ada kejelasan. Yang penting itu yang paling utama, kebijakan publik itu harus memiliki kejelasan, arah yang jelas, goodwill yang jelas, dan menimbulkan kepastian orang untuk berusaha. Ini yang paling penting. Jadi kalau kebijakan publik aja sudah menimbulkan pro dan kontra, sekalipun sekali lagi ini baru draft gitu kan, menimbulkan pro dan kontra, menimbulkan kecemasan, menimbulkan emosi publik, sudah pasti kebijakan publik itu harus dievaluasi. Itu sudah pasti. Jadi apapun alasannya, apapun klarifikasinya. Ya, saya ke Kak Antoni ya. Tadi soal standar internasional. Sebenarnya di luar negeri Tadi Kak Sarita untuk dampak. Tadi kan bertanya tentang dampak. Jadi dampak dari kebijakan yang justru menurunkan daya beli masyarakat, ini justru tidak hanya mengganggu pemulihan ekonomi, tetapi ini juga akan mengganggu upaya kita untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan. Dan kedua adalah akan meningkatkan kesenjangan. Padahal kesenjangan ekonomi itu merupakan kendala kita untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan. Nah, sehingga ini akan mempunyai dampak jangka panjang. Jadi tidak hanya jangka pendek, katakanlah mengganggu daya beli masyarakat, akan menurunkan konsumsi rumah tangga, tidak sekedar itu. Karena dengan meningkatnya kesenjangan ekonomi itu otomatis akan mengganggu proses transformasi struktural dari perekonomian kita. Baik Kak ini. Saya ke Kak Antoni ya. Soal tadi tuh saya ulang lagi standar internasional ini apakah seperti apa di luar negeri? Apakah memang dibeda-bedakan ada kategori gitu dalam pengenaan pajak? Karena kan kita tahu di luar negeri juga perpajakannya juga cukup, misalnya terutama negara Eropa ya, PPh-nya tinggi sekali tuh, gaji dipotong besar sekali untuk yang kaya begitu kan ya. Tapi terhadap barang apakah juga seperti ini di luar negeri standar internasionalnya? Begini, kalau di luar negeri itu barang itu adalah PPN-nya dikenakan terhadap golongan barang. Ya, golongan barang itu biasanya barang kebutuhan untuk masyarakat, artinya yang masyarakat pasti melakukan konsumsi yang banyak. Itu biasanya kalau mereka ada yang memakai multi tarif, lalu tarifnya adalah tarif biasa dan tarif direndahkan. Nah, waktu tarif direndahkan itu barang-barang yang kebutuhan sehari-hari, jadi makanan, minuman dan sebagainya itu direndahkan tarifnya. Justru itu membantu masyarakat supaya tidak berat, supaya masih bisa konsumsi yang lain. Sekarang
ini pemerintah harus berpikir. Ini karena berpikirnya hanya mengisi kas, maka tidak berpikir holistik secara ekonomi. Kalau ekonomi, masyarakat uangnya diambil, dikasih ke pemerintah, otomatis kan konsumsi akan turun. Yang tadi dikatakan Mbak Eni, bahwa pertama itu akan membuat pendapatan real masyarakat turun. Meskipun masyarakat itu tidak konsumsi barang-barang itu, tetapi dengan melalui inflasi, maka pendapatan real mereka akan turun karena inflasi mempengaruhi nantinya ke seluruh barang-barang yang lainnya. Nah, pendapatan real masyarakat sehingga mereka akan itu kesenjangan sosial dan sebagainya akan meningkat, apalagi kalau yang kelas atas diberikan kemudahan-kemudahan atau insentif. Ini jadi terbalik. Nah, kita kembali kepada yang VAT tadi, itu adalah PPN itu hanya dibagikan beberapa golongan, bukan berdasarkan penghasilan. Jadi kalau misalkan beras pun di sana di Eropa itu banyak sekali jenis-jenisnya. Ada beras yang fragrance, ya, beras jasmine, beras yang dari India, basmati dan sebagainya. Itu semua sama. Kalau jenis beras itu tidak kena pajak, ya berarti tidak kena pajak, atau pajaknya adalah yang diturunkan. Kalau di Belanda itu dulu 6%, sekarang dikenakan 9%. Semua orang tanpa melihat penghasilannya ya sama, karena nggak mungkin kita bisa mengidentifikasi penghasilan dari masyarakat lagi untuk membeli barang itu. Jadi ada barang mereka yang suka akan beras yang wangi, ya mereka juga beli meskipun pendapatannya juga turun. Tetapi mau tidak mau, meskipun pendapatannya agak rendah gitu. Jadi mau tidak mau mempengaruhi tingkat konsumsi secara ekonomi. Nantinya secara agregat itu akan turun untuk yang disposable income-nya gitu. Jadi inilah bahwa tidak ada pengkategorian begitu. Tidak ada ya beras grade 1, grade 2, grade 3, terus sekolah grade 1, grade 2. Ada, tetapi tidak dibedakan PPN-nya. Oke. Nah, terus selanjutnya Kak Antoni, jika ini kita, mungkin ini yang terakhir juga ya sebelum nanti saya ke Kak Eni. Jika seperti ini terus ya, bahwa peraturan ini dilaksanakan ataupun tidak begitu ya. Nah, nanti bagaimana dampaknya ke depannya ini Kak Antoni? Misalnya tadi itu dikatakan BUMN banyak yang merugi, hutang membengkak, pendapatan negara bersamaan menurun. Nah, ini apa yang akan terjadi selanjutnya? Permasalahan BUMN, rugi dan sebagainya sebetulnya itu permasalahan kecil. Tidak mempengaruhi APBN. Karena kita punya permasalahan dari BUMN adalah permasalahan ini melanggar undang-undang perpajakan, undang-undang APBN. Artinya apa? Artinya pemerintah memberikan modal kepada BUMN, namanya penyertaan modal negara, PMN, itu tidak dianggap sebagai belanja negara, tidak menambah defisit sebagai negara. Itu diambil langsung dari utang. Itu saya beberapa kali sudah menulis bahwa di sini ada penyimpangan dari undang-undang keuangan negara. Dia tidak ada defisit. Jadi tidak masalah. BUMN mau rugi berapapun, kemarin misalkan kita bilang kita ada mau setoran SWF. Setoran SWF dari mana? Coba dilihat dari belanja negara. Nggak ada keluar. Dia adanya langsung dari utang. Utang diambil, jadi makanya kita ada utang, di dalam kategori kita punya utang, itu adalah utang untuk anggaran. Harusnya anggaran defisit 100, utang harusnya 100. Tetapi kita ada misalnya utang 120. Itu yang dinamakan 10-nya adalah kelebihan dari pembiayaan yang namanya silpa. Lalu di level itu ada lagi utang untuk pembiayaan. Nah, jadi di sini utang kita, makanya kalau kita ngambil di 2020, tahun 2020, kita punya defisit anggaran adalah 956 triliun. Utang untuk defisit anggaran, jadi utang pembiayaan anggaran adalah 1.177 triliun, di mana 200 triliun lebih itu adalah sebagai silpa. Dan yang ketiga adalah, coba Anda lihat,
ada yang namanya defisit pembiayaan, jadi total defisit. Pembiayaan secara total itu 1.289 triliun. Jadi ada 100 triliun lagi defisit atau utang yang diambil daripada di atas defisit pembiayaan anggaran. Itu adalah untuk 100 triliun itu lebih adalah untuk membiayai penyertaan modal negara. Jadi mereka itu tidak khawatir dia mau rugi berapapun, karena sistem kita begitu, maka rugi berapapun akan di bail out. Kalau Garuda, saya memperkirakan ini akan di bail out lalu menjadi go private, supaya yang lainnya nggak bisa store, mereka yang store akhirnya kepemilikan publik turun, lalu kemudian go private lagi. Uangnya dari mana? Langsung diambil dari utang. Nggak ada dari APBN, jadi mereka tenang aja. Nah, untuk imbauan saya kepada pemerintah, kita sudah tahu tadi juga di pembukaan Sarita mengatakan bahwa tiba-tiba ini jangan-jangan undang-undang akan menjadi langsung disahkan nih ya, karena ya seperti Omnibus Law malam-malam dan sebagainya. Ini yang tidak ada kepercayaan dari masyarakat. Jadi harus dilihat bahwa kita punya sekarang undang-undang semuanya ini adalah sepihak tanpa melibatkan masyarakat sama sekali, meskipun ini adalah menyangkut kehidupan masyarakat secara luas, seluruh masyarakat. Jadi yang perlu saya ingatkan adalah no taxation without representation. Artinya apa? Artinya sangat masyarakat akan menolak kalau pendapatnya itu tidak akan didengarkan, dan kalau itu berlawanan, dan itu banyak sekali di dunia menunjukkan bahwa rezim-rezim, bahwa pemerintahan yang menganut hal seperti sepihak begini, itu akhirnya jatuh. Ya. Karena perlawanan dari masyarakat luas. Baik. Jangan sampai terjadi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ini Kak Antoni. Saya ke Kak Eni ya. Ini apa yang terjadi nanti ya jika kondisinya tidak berubah seperti ini terus ya, kondisi penerimaan negara turun, pengeluaran seperti ini. Nah, terus seandainya dipaksakan pajak juga di ini. Nah, selanjutnya seperti apa nih? Ya, Kak Sarita. Jadi sebelum selanjutnya seperti apa, saya setuju. Karena gini, tadi yang sampaikan terakhir ya mengenai trust oleh Kak Antoni. Karena gini, modal sosial pemerintah itu adalah kepercayaan publik. Jadi kalau publik sudah tidak percaya, pemerintah mau mendesain kebijakan sebaik apapun, ini akan menimbulkan resistensi publik. Nah, jadi dari kasus atau persoalan mengenai usulan atau proposal pajak PPN baik untuk sembako maupun juga untuk pendidikan, ini mestinya benar-benar menjadi bahan untuk dari pemerintah untuk benar-benar membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya mengikuti kemauannya sendiri, karena objek dari kebijakan itu adalah masyarakat. Jadi kalau masyarakat ini sekali lagi sudah tidak percaya, maka sulit sekali untuk berharap bahwa kebijakan ini akan di-follow, akan diikuti, atau akan dilakukan pemenuhan oleh masyarakat gitu. Nah, ini yang justru menurut saya berbahaya. Justru karena kita mengkritisi dan mengingatkan ini agar seluruh kebijakan-kebijakan publik ini mampu dioptimalkan dan mampu diimplementasikan untuk segera pemulihan ekonomi kita. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan apa yang akan terjadi jika pemerintah tetap ngotot gitu kan, tetap maunya sendiri gitu dan meninggalkan publik secara politis, pasti dengan sendirinya menunggu waktu saja pasti akan ditinggalkan oleh publik. Nah, sementara dampak teknokratiknya atau dampak terhadap perekonomian tentu karena ini berulang kali selalu disampaikan bahwa kontributor utama ataupun determinan utama dari pemulihan ekonomi itu adalah konsumsi rumah tangga. Jadi apapun, karena pandemi ini juga belum tahu kapan berakhirnya, maka
yang paling utama agar pemulihan ekonomi ini on track, yaitu terus berlanjut, maka jangan pernah ganggu yang menjadi kontributor utama pemulihan ekonomi atau konsumsi rumah tangga, apapun itu, gitu kan. Jadi sekecil apapun kalau ini diganggu, karena kan orang yang baru sembuh dari sakit ini kan masih rentan. Nah, tingkat kerentanannya ini kita tidak tahu apakah setahun, 2 tahun yang akan datang ini sudah benar-benar berada dalam kondisi recovery. Saya yakin kalau kita melihat historical kita menghadapi setiap goncangan ekonomi, ini kita pulihnya nggak selalu cepat. Moneter aja kita butuh lebih dari 15 tahun. Itu pun juga nggak stabil-stabil amat gitu kan. Nah, apalagi ini krisis yang menyebabkan benar-benar tidak hanya ya berpengaruh terhadap sektor-sektor tertentu, tetapi seluruh sektor terpengaruh termasuk tadi kesehatan fiskal pemerintah. Jadi di dalam krisis moneter kesehatan fiskal pemerintah masih lumayan ya, hanya terganggu karena nilai tukar saja gitu kan. Tetapi sekarang ini benar-benar pemerintah menghadapi kesehatan fiskal yang benar-benar kritis. Nah, sehingga kalau pemerintah memaksakan diri untuk tetap melakukan belanja yang terus mengalami peningkatan, tapi tanpa mengabaikan efektivitasnya dalam memberikan stimulus fiskal. Nah, ini yang akan menambah persoalan tidak hanya sekali lagi daya beli masyarakat, tetapi juga kesehatan fiskal pemerintah sendiri. Jadi kalau pemerintah ini misalnya memajaki atau meningkatkan pajak, sementara justru karena peningkatan pajak tadi mengganggu daya beli masyarakat, dan daya beli masyarakat juga akan mengganggu sektor-sektor real kita, karena kalau permintaan turun sudah pasti omset mereka juga turun. Nah, kalau omset mereka turun, otomatis kontribusi penerimaan pajaknya juga akan semakin menurun. Nah, kalau itu terjadi berarti kondisi fiskal pemerintah pun akan semakin tertekan. Nah, kalau semakin tertekan, ya otomatis ini akan menyebabkan distrust tidak hanya dari investor dalam negeri atau masyarakat di dalam negeri, tetapi juga masyarakat internasional terhadap Indonesia. Nah, artinya ini kan sebuah rangkaian ya kasus sebab akibat yang akan terjadi di dalam perekonomian kita. Nah, itu ongkosnya terlalu mahal, Kak Sarita, kalau itu terjadi. Nah, sehingga karena ini masih menjadi diskursus publik, mudah-mudahan ya pemerintah tidak gegabah, dan benar-benar melakukan suatu simulasi yang benar-benar komprehensif. Karena taruhannya adalah sangat berat, apalagi kita sekarang berada dalam posisi percaturan global yang tidak sehat. Jadi beberapa hari terakhir ini kan sudah mulai muncul ya diskursus global, bagaimana global terbelah gitu dan mulai mengerucut gitu kan dua raksasa besar, dan Indonesia sayangnya itu berada di dua kepentingan tersebut gitu. Nah, sehingga ini yang juga akan menambah kompleksitas yang harus kita hadapi menjadi tantangan pemulihan ekonomi kita ke depan. Ya, baik. Yang pasti memang negara sedang mengalami masalah, terutama dari sebelum pandemi sampai pandemi, masalah fiskal ini ya. Tentu dicari jalan keluarnya, tapi yang pasti bukan dengan PPN tadi ini ya, tidak ada yang setuju dengan PPN ini, dua narasumber. Tapi bagaimana dengan Anda yang menyaksikan tayangan video ini, bisa ditulis di komen ya, setuju atau tidak ya pemerintah menaikkan pendapatannya dengan cara memberikan PPN ya kepada beberapa jenis barang dan jasa yang sebelumnya
tidak dikenakan PPM. Salah satunya bahan pokok maupun pendidikan dan kesehatan. Tulis saja di komen ya. Ayah terima kasih ini ya Kak Antoni, terima kasih juga Kak Eni. Itu tadi diskusi kita dengan Dr. Antoni dan juga Dr. Eni Sri Hartati dan saya Rahma Sarita. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.